Hingga saat ini, Bumi adalah satu-satunya planet yang kita ketahui yang dihuni oleh apa yang kita sebut sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup alias organisme yang ada di bumi memiliki bentuk dan cara hidupnya yang sangat berbeda-beda ya. Mulai dari yang sangat sederhana hingga makhluk-makhluk yang kompleks. Nah, kemudian seluruh organisme yang ada di bumi ini bisa kita bagi-bagi alias bisa kita klasifikasikan menjadi dua jenis, yakni prokariot dan eukariot. Sel-sel yang prokariot ialah sel-sel yang tidak memiliki membran inti sel. Seluruh organisme prokariot bisa digolongkan sebagai suatu kingdom tersendiri bernama Monera. Terus, yang eukariota itu bisa kita kelompokin jadi yang tumbuh-tumbuhan, jamur-jamuran, dan hewan-hewanan. Tapi, ada organisme-organisme yang nggak bisa kita masukin baik ke plante, fungi, ataupun animalia. Terus gimana dong? Eukariota adalah makhluk-makhluk yang memiliki membran inti sel. Nah, eukariota ini bisa kita bagi-bagi berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada yang autotrof. Auto artinya sendiri, nah jadi autotrof itu artinya bisa menghasilkan makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui fotosintesis, suatu reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang heterotrof. Nah, heterotrof artinya nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, makanannya harus diperoleh dari sumber lain. Nah, heterotrof ini bisa kita bagi dua, ada yang melakukan pencernaannya secara internal, alias di dalam tubuhnya, dan ada juga heterotrof yang melakukan pencernaannya secara eksternal, jadi pencernaannya dilakukan di luar tubuh, baru nanti sari-sari makanannya diserap. Terus, udah kita ketahui juga, kalau di eukariota, itu ada plante, fungi, dan animalia. Nah, ketiga kingdom ini cukup eksklusif ya sebenarnya, karena banyak banget persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke salah satu dari tiga kingdom ini. Kayak misalnya yang autotrof. Sebenarnya, semua yang berfotosintesis itu bisa masuk ke kingdom plante, asalkan memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, kalau satu aja nggak dipenuhi, maka organisme tersebut nggak bisa masuk ke kingdom plante. Begitu juga dengan yang heterotrof, baik yang pencernaan internal maupun yang pencernaan eksternal. Pencernaan internal itu animalia banget, sementara pencernaan eksternal itu fungi banget. Nah, tapi kalau ada satu aja yang nggak dipenuhi syaratnya, maka organisme-organisme tersebut nggak bisa masuk ke salah satu dari dua kingdom ini. Nah, terus gimana dong buat organisme-organisme yang nggak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut? Berarti nggak punya kerajaan dong, kasihan banget ya. Nah, biar mereka ada kingdomnya, makanya dibikinin suatu kingdom tersendiri yang diberi nama Protista. Walaupun sebenarnya, secara kemiripan, anggota-anggota yang ada di dalam kingdom Protista ini nggak mirip sama sekali antar satu sama lain. Jadi kurang lebih ibarat kalian kalau disuruh bikin tugas kelompok sama guru kalian, tapi kelompoknya dipilihin sama guru kalian. Nah, jadinya anggota-anggota kelompoknya itu nggak segeng antara satu sama lain gitu ya. Nah, kurang lebih sekacau itu tuh kondisi di dalam kingdom Protista. Sekarang pertanyaannya, berarti kingdom Protista itu definisi dan ciri-cirinya apa dong? Sederhananya, Protista ialah sekumpulan organisme eukariot yang bukan-bukan. Maksudnya apa tuh yang bukan-bukan? Nah, maksudnya adalah organisme eukariot yang bukan plante, bukan fungi, dan bukan animalia. Jadi, ya kurang lebih berbeda-beda, seberbeda-beda itu, tapi tetap satu kingdom.